melihat foto gitu, itu adalah tools points of view itu seri faces gitu ya. Nah, saya akan jelaskan dikit gitu ya terkait dengan apa itu points of view buat teman-teman yang baru pertama kali hadir gitu ya. Jadi tools points of view itu merupakan satu tools dan ini merupakan tools yang kreatif yang fungsinya bisa membuka hati dan pikiran seseorang sehingga jadi lebih berdaya melalui media foto gitu ya. Kenapa foto? Karena kita bisa bypass logic melalui foto yang ada. Nah, ini nih kalau Bapak Ibu lihat di bagian yang kanan, ini yang foto wajah-wajah. Nah, di malam hari ini kita akan berproses menggunakan foto-foto wajah ini. Gitu ya. Jadi semakin penasaran gitu ya. Oke. Nah, hal yang lainnya lagi, kalau teman-teman jadi penasaran gitu ya tentang faces itu seperti apa, selain pada malam hari ini, KM akan juga menggunakan tools faces ini, teman-teman juga bisa ketika ingin mempelajari lebih lanjut, boleh hadir nanti di Faces Festival tanggal 7 Desember di Jakarta. Nah, silakan teman-teman segera booking, cek-cek agendanya gitu ya. Tanggal 7 ada agenda apa aja. Kalau belum, segera saja untuk daftar pada malam hari ini. Karena apa? Karena akan ada satu benefit buat teman-teman gitu ya, terutama yang malam hari ini akan mendaftarkan secara langsung gitu. Nah, benefitnya apa? Nah, kita lihat ada benefitnya khusus untuk teman-teman hanya untuk 5 orang tercepat pada malam hari ini yang segera booking. Nah, di kolom chat sudah disampaikan untuk linknya. Kalau teman-teman kepingin belajar lebih lanjut tentang Faces, bisa hadir di Faces Festival. Dan di situ teman-teman yang chat hari ini 5 orang tercepat akan mendapatkan special gift. Nah, gift-nya apa saja itu yang nanti teman-teman akan dapatkan di hari H. Jadi segera saja teman-teman untuk klik di kolom chat, di situ sudah ada join festival gitu ya. Jadi boleh segera mendaftar, paling tidak booking dulu ya. Oke. Nah, selanjutnya, teman-teman, kalau nanti dari proses ini teman-teman merasa ingin belajar lebih lanjut, oh tools ini kok ternyata menarik ya, kok ternyata efektif buat saya ya. Nah, gimana sih caranya menggunakan tools ini? Teman-teman juga bisa belajar melalui akademinya dari Points of View. Akan ada level 1 itu di Surabaya tanggal 28 Desember atau di Jakarta tanggal 25 Januari. Nah, teman-teman juga bisa mendapatkan informasi lebih lanjut melalui Kak Ayuli yang sudah standby juga di ruangan ini. Gitu. Oke, so teman-teman sudah bersiap semuanya. Jadi pastikan teman-teman untuk cek koneksi internetnya, siapin juga alat tulisnya. Lalu kemudian kalau ada pertanyaan boleh ditulis dulu gitu ya. Ada saatnya teman-teman nanti juga bisa terkoneksi dengan kami, bertanya lebih banyak gitu ya dengan narasumbernya. Dan teman-teman bisa memunculkan pertanyaan atau merespon di setiap prosesnya melalui kolom chat yang sudah tersedia. Oke, so teman-teman tidak menunggu lama lagi gitu ya, karena ini yang tampaknya ditunggu-tunggu gitu ya. Kita akan belajar bareng sesi tentang leadership intelligence, tapping your anima or animus unconscious forces gitu ya. Dan hari ini kita akan diajak untuk berproses dengan Kak Margaret. Nah, Kak Margaret ini expert points of view. Kenapa disebut expert? Itu adalah level 3. Jadi di points of view itu kalau tadi teman-teman punya kesempatan untuk belajar, startnya dari level 1 dulu teman-teman, baru nanti sampai level 3 seperti Kak Margaret. Gitu ya. Dan Kak Margaret sebagai professional coach and trainer dan dia saat ini sebagai learning and development strategist. So, are you ready teman-teman untuk belajar dari Kak Margaret? Kalau ready, boleh klik emoticon gitu ya, reaction kalau teman-teman ready untuk belajar dari Kak Margaret. Biar Kak Margaretnya semangat gitu ya. Kalau dikit ya Kak Margaret nanti dulu gitu ya. Tapi kalau banyak langsung jadi semangat nih. Oke, wah langsung gas Pak Apri. Oke, so silahkan Kak Margaret untuk sharing bersama teman-teman yang ada di sini. Enjoy Thank teman. you, Cemar, buat warm welcoming-nya ya. Oke, gas Pak Apri, mari kita gas. Sepertinya sama-sama Jawa Timur nih. Spiritnya gas gitu ya. Oke, selamat malam sekali lagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Happy banget malam hari ini. Kayaknya jadi sekalian momen nostalgia ya. Kalau kayaknya tadi siang ada beberapa orang yang juga japri ke saya gitu kan.
eh gitu ya muncul lagi gitu. Ya, jadi ya bersyukur juga di kesempatan kali ini sengaja juga mendorong saya ya untuk kembali tune in gitu ya dengan tools-tools yang sudah saya pelajarin di Points of View. Jadi sedikit mungkin sedikit gambaran Bapak Ibu dan teman-teman mungkin yang buat Anda pertama gitu ya kenal dengan saya. Jadi saya juga merupakan salah satu Points of View Indonesia Tribe Bapak Ibu. Jadi di ruangan ini juga telah hadir sebenarnya teman-teman dari Points of View Indonesia Tribe. Jadi ini adalah teman-teman yang sebenarnya juga sudah belajar bersama-sama Points of View di Points of View Academy gitu ya. Jadi mungkin sebagian di antara Anda sudah nggak asing dengan tools-nya, tapi juga ada beberapa di antara Anda yang mungkin ini baru pengalaman pertama. Jadi enjoy the process gitu ya. Dan let's get some fun gitu ya malam hari ini. Nah, anyway, Bapak Ibu dan teman-teman, kalau ditanya sebenarnya ini judulnya rada tricky ya gitu. Rada tricky. Jadi saya mau bikin disclaimer dulu ya sebelum nanti em, kita berproses bersama-sama. Jadi pertama-tama saya mau kasih konteks dulu ya apa yang akan kita lakukan di malam hari ini. Jadi pertama-tama saya harus bilang, tadi kalau dikenalkan background saya nggak ada psikologinya sama sekali. Ya, tapi kalau ditanya ini judul kenapa psikologis banget gitu. Jadi pertama gitu ya, satu malam hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk melakukan yang namanya perjalanan self discovery. Ya, jadi benar-benar proses malam hari ini, nothing smart to say sebenarnya. Tidak ada teori yang akan saya paparkan segimananya gitu ya. Tapi justru saya mau menghadirkan sebuah proses yang eksperimental gitu. Nah, ini the beauty of points of view process. Jadi, kalau teman-teman nanti berkesempatan belajar di level 3 di Points of View Academy, kami itu ada satu sesi ya, yang kami itu didorong untuk create a workshop sebenarnya. Create a process menggunakan points of view tools, tapi temanya itu harus berangkat dari transformasi diri gitu. Jadi proses malam hari ini yang mau saya bagikan untuk teman-teman, ini adalah proses transformasi saya yang saya alami di level 3 gitu. Dan intensi saya apa gitu ya menghadirkan proses itu malam hari ini? Karena saya sangat bersyukur ya dengan proses itu gitu. Saya boleh menikmati proses itu dan ternyata juga membawa satu hal positif di aspek kepemimpinan saya gitu. Nah, that's why itu yang pengen saya bagikan gitu prosesnya. Nah, tapi kan sayangnya proses yang saya alamin mungkin akan berbeda nih points of view-nya buat teman-teman masing-masing gitu. That's why proses malam hari ini sifatnya adalah eksperimental. Teman-teman akan ngerasain sendiri, teman-teman akan explore ke dirinya masing-masing gitu ya. Bukan mendengarkan cerita saya ya, tapi saya akan memandu, menemani teman-teman berproses gitu. Lalu kemudian yang kedua gitu ya. Waduh, ini explore-nya apa? Apa yang akan diproses gitu ya. Nah, ketika ngomongin anima dan animus, ini sedikit background buat teman-teman juga yang tadi kayaknya belum pernah nih ketemu gitu ya. Tenang aja, saya juga kenal konsep ini baru beberapa minggu yang kemarin gitu ya. Karena saya bingung membahasakan transformasi saya yang saya alami di level 3. Waduh, ini kalau dibawakan ngomongnya kayak gimana ya gitu. Ternyata cari cari teorinya ternyata ada teman-teman gitu. Ternyata ada dan ini dibahas banyak di dunia psikologi tentunya gitu ya. Kalau pernah dengar ya ini tokoh yang sangat terkenal lah ya, Carl Jung gitu. Semoga benar cara nyebutnya ya gitu ya. Jung gitu. Em, Ternyata ini sudah dibahas gitu ya dan sangat banyak dieksplor oleh teman-teman eh, dari dunia psikologi. Jadi kalau nanti berkenan gitu ya setelah proses malam hari ini kok jadi kepo ya, pengen belajar lebih banyak ya, silahkan gitu ya cari literasinya gitu ya, atau mungkin tanya ChatGPT gitu ya. Sekarang kayaknya udah nggak zaman tanya Mbak Google, tanya ChatGPT gitu. Boleh juga ya, feel free. Karena malam hari ini kita nggak akan berdebat tentang teori itu dulu ya, karena saya juga bukan orang psikologi, saya nggak menguasai teorinya gitu. Tapi saya pinjem konsepnya dari Jung gitu ya, pinjem Prof gitu, untuk bantu membahasakan transformasi ini dan membantu memfasilitasi teman-teman juga gitu malam hari ini ya. Jadi satu, malam hari ini saya tidak akan melayani debat teori. Dan yang kedua, ketika ngomongin anima dan animus, ini sedikit gambaran ya. Jadi apa sih ini makanan apa gitu.
Jadi sebenarnya Jung itu memperkenalkan teman-teman ada istilah yang namanya archetype. Jadi ada orang melihat archetype ini ngelihatnya sebagai kepribadian, ada yang melihat ini sebagai karakter, mungkin ada juga yang melihat ini sebagai sosok. Boleh, nanti teman-teman lebih nyaman membahasakan seperti apa. Jadi archetype ini akan menjadi semacam peta psikologis gitu ya, yang membantu kita manusia untuk memahami yang namanya pola pikir kita, perasaan kita, dan behavior atau perilakunya kita gitu. Jadi sebenarnya peta psikologis ini membantu kita itu punya self awareness jadi lebih tinggi lagi. Dan kalau ditanya jumlah archetype ada berapa gitu ya, wah tak terbatas sebenarnya. Karena sebegitu indahnya dan kompleksnya manusia. Even Jung juga bilang, wah ini nggak terbatas gitu. Tapi di dalam teorinya sebenarnya Jung itu bisa membagi atau menggambarkan archetype ini jadi 4 bagian besar, teman-teman. Gitu. Nah, yang pertama yang seringkali mungkin kita dengar itu istilahnya persona atau topeng gitu ya. Jadi ini adalah ngomongin sosok atau karakter yang memang sengaja kita pakai, kita kenakan, kita mainkan gitu ya, untuk bisa berinteraksi di tengah kondisi sosial tertentu. Gitu. Itu persona, ngomongin topeng yang di depan. Nah, yang kedua, dimensinya adalah dimensi shadow. Namanya juga shadow ya, bayangan berarti ada di belakang. Jadi sebenarnya menggambarkan sosok-sosok gitu ya, yang juga bagian dari diri kita dan disadari gitu ya. Bisa jadi itu disadari dan tidak. Yang sebenarnya kita melihat sosok atau kepribadian itu kayak, jangan deh, jangan sering-sering dimainkan gitu ya. Karena mungkin bisa jadi ini ada ketidaksesuaian atau ada penolakan dari lingkungan kita, sehingga kita sangat menolak dan menghindari sosok-sosok ini. Dan kemudian kita simpan gitu ya, di archive gitu, di unconscious mind-nya kita gitu ya. Itu yang kemudian menjadi shadow-nya kita. Nah, itu ya. Jadi ada persona di depan, ada shadow di belakang. Ada juga yang namanya anima animus gitu. Apa anima animus? Jung membahasakannya sebagai aspek atau dimensi ya, karakter lagi gitu ya, sosok dari sisi feminim dan maskulin gitu. Jadi ternyata nih ya, buat para pria yang ada di ruangan ini, ternyata bagi para pria mereka juga punya aspek feminim dalam dirinya. Begitu pula juga dengan kita para wanita gitu ya. Di dalam diri kita pun juga punya aspek yang namanya maskulin gitu. Nah, ini ya. Jadi nanti malam hari ini kita akan banyak ngulik ngomongin feminim dan maskulin, tapi bukan dari kacamata identitas gender ya teman-teman. Sekali lagi disclaimer, kita nggak akan ngomongin tentang identitas gender he or she atau apa gitu enggak gitu ya yang sekarang sekarang kayaknya lagi banyak diperdebatkan itu yang nggak pernah selesai itu enggak kita nggak lagi ngomongin identitas gender ya tapi ketika ngomongin masculinity feminin ya masculine and feminine gitu ya yang Margaret mention di sini adalah ngomongin energy ngomongin quality gitu ya kualitas gitu dari sisi feminim dan dari sisi maskulin itu yang akan kita banyak explore malam hari ini ya. Dan bagaimana sebenarnya ketika kita menyadari sisi maskulin dan feminim ini, kita harapannya bisa uncover more leadership quality in me. Gitu. Jadi ini memang benar-benar proses transformasi yang Margaret udah rasain juga gitu ya. Ketika punya satu awareness lebih banyak di area itu, seru ya. Ternyata aku bisa mengintegrasikan itu sama lain dan bisa ku adaptasi gitu ya sampai ke area leadership gitu. Ketika mention leadership di sini, teman-teman, tidak hanya sebatas kita pemimpin di organisasi. Nah, ini ya. Jadi kalau tadi di chat kayaknya hanya beberapa orang yang teriak saya gitu yang juga menjadi seorang leader. Teman-teman, ketika Anda juga menjadi leader di rumah tangga atau di keluarga Anda, ya itu juga peran leadership juga ya ada di sini. Jadi malam hari ini, ketika kita bilang kualitas kepemimpinan, teman-teman boleh bawa konteksnya masing-masing. Jadi nggak harus terbatas hanya pada kepemimpinan di organisasi. Ya, gitu. Betapa bahagianya kalau teman-teman bisa bawa ini ke aspek kehidupan teman-teman juga yang lain.
Nah, kurang lebih itu disclaimer-nya dulu ya. Saya bikin konteksnya supaya nanti nggak lari kemana-mana ya teman-teman. Gitu. Itu untuk malam hari ini. Nah, em, kalau tadi Bumar juga udah check up teman-teman, saya juga pengen check up gitu ya. Ketika saya mention di sini ada leadership quality gitu ya, teman-teman boleh chat, ketik di kolom chat gitu ya. Dari angka 1 sampai 10, teman-teman mau kasih angka berapa ketika teman-teman melihat kualitas kepemimpinan yang teman-teman miliki hari ini, saat ini. 1 itu, ya kita pakai ukurannya adalah satisfied and not satisfied. Gitu aja dulu kali ya. 1 berarti nggak cukup puas nih dengan kualitas kepemimpinan yang aku punya gitu ya. Tapi kalau 10, totally I'm satisfied with my leadership quality. Yes, teman-teman boleh ketik, 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 ketik. 9,9. Iya, ini saya happy kalau ketemu orang-orang yang mindsetnya kayak Pak Yuda gitu ya. Ini biasanya ditinggalin 0,1% karena biasanya ini adalah ruang untuk improve gitu ya, untuk bertumbuh gitu. Oke, 6, 7, 8, 7, 6, 7. Oke, boleh keep tulis aja ya, ketik di kolom chat teman-teman dari angka 1 sampai 10 ya. Tapi tenang juga ya, ketika nanti kita banyak share, entah nanti saya undang open mic atau teman-teman boleh share di kolom chat. Em, Khusus malam hari ini untuk selama 60 menit ke depan gitu ya. Ini bukan tentang benar dan salah. Nah, itu hati-hati dulu ya dalam proses ini. Ini bukan tentang benar dan salah, tapi ini tentang perjalanan Anda, perjalanan leadership Anda gitu ya. Jadi hati-hati tidak terjebak untuk membandingkan orang lain. Aduh, Pak Yuda udah 9,9, Pak aku sudah 10, Bu Rina sudah 9 gitu ya. Kenapa saya masih 5? Misal contoh gitu. No, ya hati-hati untuk terjebak membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Ya, karena setiap dari kita punya pace-nya, kita punya journey kita masing-masing. Jadi, let's focus with ourselves gitu ya. Dan juga ketika ada teman-teman kita nanti yang sharing atau mungkin membagikan pengalamannya, kita juga boleh ya sama-sama menciptakan suasana atau ruang berbagi yang aman dan nyaman untuk teman-teman kita. Ya, jadi mari kita dengarkan, kita simak tanpa penghakiman juga ya gitu. Free of judgment khusus malam hari ini. 60 menit ke depan. Thank you buat teman-teman yang sudah share di kolom chat. Ada 7, 5, 8. Oke, ada yang 9, ada 10. Nice. Nah, so, ketika teman-teman sudah mulai mendefinisikan gitu ya, kualitas kepemimpinan teman-teman ada di angka berapa, saya mau ajak teman-teman untuk masuk ke tahap pause. Nah, ini ciri khasnya yang ada di points of view proses gitu ya. Kita selalu mulai permainan kita dengan tahapan pause. Seperti definisi pause sendiri ya. Pause itu berarti jeda. Jadi bersama-sama kita mau kasih jeda buat diri kita gitu ya. Mungkin yang tadi mungkin barusan dari perjalanan gitu ya, sampai nggak bisa open cam, semoga sudah tiba di lokasinya. Jadi yuk kita sama-sama bikin, ciptakan jeda untuk diri kita. Dan kita akan melakukannya dengan unik kalau di points of view. Kami akan memutarkan sebuah musik untuk Anda gitu ya. Jadi teman-teman punya ruang atau punya waktu kurang lebih sekitar 4 menit untuk menikmati musiknya ya, gitu. Dan saya ingin ajak teman-teman, selama musik ini diputar, teman-teman boleh setting your intention for tonight. Jadi kalau Anda tadi melihat leadership quality saya sudah di angka 5 nih, sudah di angka 7, sudah di angka 8 gitu ya. So what is your intentions for tonight? Gitu. Intensi Anda apa nih yang dibawa terkait ya, masih dalam konteksnya adalah kualitas leadership gitu. Apa sih intensi saya? Apa sih yang saya mau gitu ya terhadap kualitas leadership saya di proses malam hari ini. Teman-teman boleh nanti bahasakan dengan bahasa masing-masing aja gitu ya. Teman-teman boleh explore selama 44 menit nanti selama musik ini diputar. Ya, what is your intention regarding your leadership quality?
So, are you ready for the pause sessions? Kalau ready, boleh kasih reaction jempolnya. Yang udah open cam langsung keluarin jempolnya juga boleh ya. Oke, terima kasih jempolnya. Oh, ada Coach Oli juga. Hai Coach Oli. Ketemu lagi di sini. Happy. Oke, sip. Kalau gitu kita sudah siap untuk masuk ke fase pause. Enjoy the music and mari kita explore apa yang jadi intensi kita malam hari ini. Kak Margaret, bolehkah dibantu lagunya karena ini tidak terputar. Sebentar, saya coba ini. Boleh. Oh, ini udah aman, Oke, udah aman terdengar ya? kok. Oke. Enjoy the music, Bapak Ibu. Alright, welcome back. So, Bapak Ibu, saya mau undang Anda untuk kolom chat in one sentence. What is your intentions regarding your quality in leadership? Sambil ada yang ketik-ketik di kolom chat, saya juga mau buka kesempatan siapa yang mau share langsung gitu ya. Katanya gitu. Kalau punya intention itu
perlu juga disampaikan secara verbal katanya gitu ya, supaya semesta mendukung katanya begitu. Ya, silahkan yang mau open mic. Oke, boleh deh, Bapak Ibu, siapa nih yang sudah ready dengan intensinya? Ya, siapa tahu intensi Anda akan menginspirasi yang lain gitu ya. Oke, Bu Olive, lama tidak bersua Bu Olive. Boleh boleh share dong Bu Olive. Apa nih intensinya? Malam, Bu Maria, sehat selalu. Malam, Bu Citra. Em, Menyadari bahwa sebetulnya masih perlu banyak berlatih sih supaya kualitasnya lebih baik. Jadi harapannya hari ini ikut sesi supaya bisa be better in my leadership quality. Gitu Bu Mariati, Bu Margaret. Thank Thank you. you, Coach. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Boleh juga ya. Kita tunggu di kolom chat, nanti saya bacain. Oke, oh Halo, ini. senang sekali jumpa dengan Hai, Sis Margaret. Saya juga lama Boleh. nggak kelihatan, nggak ikut. Ini tadi ada Zoom sebetulnya, tapi saya geser sorean supaya bisa ikut ini. Oke, ya karena saya pasti hubungannya dengan Sang Pencipta ya, intensinya mesti perilakunya menyenangkan hati Sang Pencipta, bukan menyenangkan hati manusia. Thank you, Bu Olive. Wah, dalam banget ya. Oke, thank you for sharing. Love banget dapat love dari Kak Marci. Oke. Nah, di kolom chat ada, ini sebenarnya senior saya ya, teman-teman, Bapak Ibu. Ini mentor saya ini gitu ya. Panggilannya Monik sebenarnya, Cimon. Membawa impact positif dimanapun saya berada. Ya sih, aku juga udah ngerasain ya. Kalau deket dia itu always vibe-nya itu positif. Tapi ternyata buat dia itu penting ya untuk terus gitu ya, nambahin sisi positifnya. Thank you, Cimon. Guyup menuju goal, thank you Pak Apri. Silakan ya, kami tunggu juga. Teman-teman boleh menuliskan. Tenang ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman bisa mendefinisikan intensinya malam hari ini, hopefully proses ini you will be the owner gitu ya. Jadi sayang banget kalau teman-teman apa ya, tidak secara sengaja menuliskan intensi gitu ya. Jadi boleh share your intention in kolom chat ya. Ingin jadi leader yang tenang dalam menghadapi berbagai situasi dan bisa membuat decision dengan bijak. Thank you, Bu Stefani. Wah, Bu Alvina. Bagaimana bisa tetap tenang dan makin tangguh di bawah tekanan? Oke, nice. Thank you. Ingin melangkah dengan mantap. Siap. Oke, mau jadi seorang yang bisa berbagi untuk semua orang. Karena dengan berbagi, saya tidak akan kekurangan, tapi makin ditambahkan. Thank you, Bu Sofia. Yes, teman-teman boleh keep going ya di kolom chat. Menjadi lebih baik dengan versi saya sendiri, sekaligus berbahagia bersama. Leader yang menginspirasi. Thank you, Pak Ronald. Thank you, Bu. Ini Pak ya, Pak Chu. Bu Nika menjadi pemimpin yang kuat dan mampu menguatkan tim. Oke, oke, nice. Bu Diana improve diri dan membawa hal positif untuk tim. Nyetrum ya sama Cikmon. Oke, kata kuncinya positif. Nice, nice, nice. Thank you teman-teman. Membayangkan konduktor orkestra tentang leadership harmoni. Thank you Bu Dian. Oke, that is your intentions. Good. Menghadapi anaknya yang sering silent conflict ya. Oke, let's see. Bu Mita. Nah teman-teman, ketika teman-teman sudah setting your intentions, kita malam hari ini akan punya kurang lebih 3 ronde atau 3 babak yang akan kita mainkan bersama-sama dengan tools dari Points of View, yaitu phases yang tadi udah di spill oleh Bu Mar di awal. Ya, kita akan punya 3 babak. Saya akan mulai dulu dengan babak yang pertama. Aduh, Margaret ini mau dibawa kemana ya babak pertama ini gitu ya? Oke, easy, easy, easy. Kalau tadi saya sudah spill gitu ya, ternyata di dalam diri kita gitu ya, ada aspek masculine dan ada aspek feminin. So kita akan go through satu-satu ya teman-teman. Ya, go through satu-satu. Jadi di babak pertama
ini bukan ladies first atau men first ya. Ini mah saya mulai aja dulu dengan yang mana dulu gitu ya. Jadi nggak ada intensi khusus. Tapi kita di babak pertama akan mulai dulu dengan sisi masculine kita. Ya, sisi masculine kita. Jadi teman-teman boleh di babak yang pertama ya, boleh pilih satu kartu foto. Ya, boleh pilih satu kartu foto nanti yang paling mendekati lah ya, gitu. Yang paling mendekati, yang paling menggambarkan sisi atau sosok masculine yang ada di dalam diri Anda. Ya, tentu teman-teman yang pilih karena teman-teman yang paling kenal ya sama dirinya sendiri gitu. Jadi ketika nanti teman-teman melihat gitu ya, sorry ya sebelumnya, nanti di slide ini hanya bisa menampilkan 6 gitu, supaya nggak terlalu kecil gambarnya. Tapi nanti kalau Anda ngerasa eh wah ini kayaknya enak ya milih fotonya langsung gitu ya udah ikut aja workshopnya tanggal 7 jadi biar lebih kenalan sama faces lebih lebih banyak gitu. Jadi nanti kita akan munculkan 6 kartu foto dari faces ya, modelnya kayak gini kurang lebih. Ini kita udah pindahin ke slide untuk Anda dan kita akan siapkan 6 dari 99 foto yang ada di dalam tools faces gitu ya, yang namanya juga faces. Jadi nanti kartu fotonya itu semuanya isinya wajah. Hmm. Ya, contohnya kayak begitu. Semua isinya adalah wajah. Gitu. Di antara 6 wajah, kita udah pilihkan secara acak, random gitu ya. Ada mungkin itu cewek, ada mungkin itu cowok. Tapi undangannya adalah nggak kepingin sekali lagi terjebak dengan identitas gender gitu ya. Untuk sekali saja, forget about the gender gitu ya. Tapi teman-teman boleh lihat sosok mana yang paling mendekati dan menggambarkan sisi masculine gitu ya. Jadi teman-teman boleh lihat sekarang di layarnya teman-teman, ada 6 foto, yes. Teman-teman boleh nikmatin dulu foto-fotonya. Kayak teman-teman lagi jalan-jalan di galeri foto, gitu ya. Mana foto yang paling menggambarkan, paling dekat dengan sisi maskulinnya aku? Tenang, ini bukan proses yang harus menuntut sebuah proses berpikir yang panjang gitu ya. Teman-teman boleh juga secara spontan ya, kok kayaknya gitu ya, kok kayak ini yang paling menggambarkan ya gitu, mewakili ya. Teman-teman yang sudah pilih kartunya, kartu fotonya, teman-teman boleh chat di kolom chat, ketik gitu ya, angka berapa. Oke, Bu Marta 6, Bu Mita 6, Kak Imaf 4, Pak Ronald 1, 3, 1, 3, 4. Oke, serut gitu ya. Oke, ada yang nomor 1, nomor 1, nomor 3. Oke, teman-teman boleh pilih serut ya. Nice, 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 nice. Dan teman-teman boleh screenshot ya, supaya kalau misal mau di zoom, zoom, zoom gitu ya, dan teman-teman bisa fokus dengan foto yang teman-teman pilih saja juga boleh. Ya, oke. Saya akan ajak teman-teman untuk ngamatin dulu ya, lebih dekat dengan foto-foto yang sudah dipilih. Slide nomor 3, nomor 1, nomor 4. Ya, teman-teman boleh lihat dengan lebih dekat ya foto itu. Teman-teman boleh amatin kira-kira apa ya yang tadi membuat saya memilih foto ini. Apakah karena dari tatapannya yang itu sangat menggambarkan, atau mungkin dari mimik atau air mukanya yang paling merepresentasikan sisi maskulinku. Atau mungkin dari garis matanya, atau mungkin dari garis bibirnya, atau mungkin dari bentuk hidungnya kali itu ya. Bisa juga ya. Apa hal pertama yang memancing ketertarikan Anda sehingga Anda bisa bilang, ini kayaknya sisi maskulin gua dah. Dan ketika teman-teman bertemu dan melihat langsung sosok ini lewat foto, ambience apa yang teman-teman rasakan? Vibes apa yang teman-teman rasakan? Getaran apa yang muncul ketika teman-teman melihat sosok ini? Hmm. Dan ketika melihat sosok ini, teman-teman, aku
aku yakin setiap individu dan pribadi ini punya banyak kualitas di dalam dirinya. Mungkin ada sisi kualitas yang seringkali ia munculkan, mungkin karena peran dia yang sehari-hari gitu ya, karena tuntutannya begitu, mungkin ya, tuntutan peran sehari-harinya mereka seperti itu. Tapi mungkin juga ada kualitas-kualitas lainnya yang mungkin secara nggak sengaja nggak banyak ia mainkan. Atau mungkin bahkan ia hindari. Nggak kepingin orang lain tahu ada itu dalam dirinya. Gitu ya. So, teman-teman, kalau tadi sudah dipersiapkan alat tulisnya, saya mau undang teman-teman juga kalau misal mau siapin kertas itu lebih baik ya. Itu supaya nanti teman-teman bisa sambungkan, bisa tarik benang merah dari semua prosesnya tadi 3 babak gitu ya. Jadi cari kertas kosong aja, yang penting bisa coret-coretan gitu ya. Karena saya ingin ajak teman-teman ambil waktu selama 3 menit. Ellen mungkin boleh next slide. Tadi udah di screenshot ya fotonya ya. Nah, sebelum Len, naik 1. Yes. Karena sesaat lagi saya akan kasih waktu 3 menit buat teman-teman untuk boleh mendefinisikan gitu ya. Sosok tadi tuh yang saya pilih, ya kira-kira dia punya kualitas diri apa saja tuh di dalam dirinya. Mulai dari yang sering diperagakan, dimainkan, dipraktekkan, sampai yang paling jarang dimainkan atau mungkin dia sembunyikan. Nah, untuk membantu teman-teman menuliskan ini, nah ini punya contekannya ya. Ellen boleh tuh slide berikutnya. Nah, di dalam Faces, ya, Yaron dan Efrat terinspirasi dari archetype yang Jung punya. Dan dia menghadirkan kurang lebih sekitar 65 archetype yang dimunculkan di Tools Faces ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sana ya, ada terjemahan juga ya dalam bahasa Indonesia. Nah, kurang lebih mereka mengkategorikan menjadi 7, tapi nggak perlu bingung gitu ya, ini simbol tentang kenapa mereka pakai 7 ini. Tenang, udah. Itu nanti kita parkir, kita boleh jawab ya di momen yang terpisah gitu. Tapi teman-teman cukup fokus aja dengan kualitas-kualitas yang sudah dituliskan di situ. Mulai ada curious, kreatif, free spirit, sampai ujung kanan bawah. Ada courageous, ada independent, ada content. Ya, teman-teman punya banyak opsi. That's why saya mau kasih waktunya lebih banyak, yaitu 3 menit. Teman-teman boleh nikmatin momennya. Teman-teman boleh pilih gitu ya. Dari yang pilihan yang udah ada di slide ini. Untuk mengisi kotak-kotak yang tadi, teman-teman. Kira-kira kualitas apa saja yang sosok ini punya? Ya, sekali lagi, mulai dari kualitas yang sering dia tunjukkan, sering dia mainkan di peran dia sehari-hari, sampai kualitas-kualitas yang sebenarnya dia punya. Tapi mungkin jarang dimainkan, karena tuntutan perannya tidak membutuhkan itu, atau mungkin itu sesuatu yang, sekali lagi, dia hindari dan dia sembunyikan, supaya orang mungkin nggak tahu dia punya bagian itu. Ya, so sekali lagi ini bukan tentang baik dan buruk, no, ini bukan tentang benar dan salah. Tapi ini momen kita untuk kenal sosok maskulin kita, ini punya apa aja ya di dalam dirinya. Ada pertanyaan dulu sebelum saya buka ruangnya untuk teman-teman menuliskan. Oke, aman ya, tidak ada raise hand ataupun reaction tertentu. Good, nice. So enjoy 3 menitnya teman-teman. Coba mulai kenalin kualitas-kualitas apa yang sosok maskulin ini punya. Ya, mulai dari kualitas yang sering dia. Oke, asik aja. Yes, 3 menit untuk Anda teman-teman. Saya sambil puterin sebuah lagu. Oh, sorry. Ada Bu Mei yang mau bertanya ya? Oh iya, Boleh, Bu Mei? Bu Margaret berapa ya itunya ya? Oh ya, good question. Harganya Terima berapa kasih, ya? Bu Mei. Perlu diisi berapa ya gitu ya?
Em, Sebenarnya tidak ada batasan jumlahnya seperti Jung gitu ya, karena manusia sedemikian kompleksnya. Sebanyak-banyaknya boleh Bu Mei, gitu ya. Dari opsi yang sudah ada di layar, Bu Mei kira-kira, oh ini ada, dia juga punya ini, dia punya ini, boleh. Ya, jadi tidak ada batasan, sekali lagi, tidak ada minimum, tidak ada maksimum, gitu. Oke, Bu, thank you. Thank you. Good. Oke, sip. Hanya Bu Mei ya. Oke, kalau gitu teman-teman, enjoy your 3 minutes. Kita sambil puterin satu lagu untuk menemani prosesnya teman-teman. Hey, ada yang butuh extra time? Aman. Oke. Wah, enak nih. Coachingnya seru-seru nih ya. Hari ini pesertanya udah cepet kasih banget. Cakep. Oke, gas ya. So, teman-teman, sekarang punya sederetan kualitas untuk sosok maskulin Anda. Ya. So, mari kita lakukan dengan cepat dan spontan. Dari semua kualitas yang sudah Anda tuliskan di kertas Anda. Silakan tandai, teman-teman, 3 top quality yang dia sering mainkan sehari-hari. Mau langsung tandain aja, tet 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 gitu ya. 3 kualitas yang mungkin orang kenal juga tentang dia, banyak tahu tentang dia karena 3 kualitas ini. Teman-teman boleh tandain. 3 ya, top 3.
Sium. Tandain bintang boleh, tandain lope-lope juga boleh. Oke. Buat yang sudah menandai, harusnya cepat ya. Set-set kita aja tandain 3. Sama nih. Yuk kita cari bottom tree. Tandai bottom tree. Qualities yang teman-teman lihat. Satu mungkin bisa jadi karena jarang dimainkan. Kebetulan aja memang perannya nggak butuh itu. Atau mungkin teman-teman punya experience sebelumnya dan kemudian teman-teman memutuskan, udahlah kayaknya ini nggak perlu dimainkan lagi gitu ya. Bahaya nih, atau mungkin kayaknya nggak oke nih untuk diteruskan atau dimainkan. Silakan ditandain ya. Bottom tree-nya. Shoo. Oke. Sambil teman-teman menandai, mungkin kalau ada yang butuh waktu lebih, so saya mau buka kesempatan nih ya. Mungkin sekitar 3 menit untuk teman-teman yang berkenan share gitu ya. Boleh open mic aja gitu ya. Apa yang Anda temukan menarik di dalam babak 1 ini? Bisa jadi ini sebuah awareness atau mungkin hal yang unik atau findings atau apapun lah ya. Atau mungkin pembelajaran gitu ya. Atau mungkin punya pemaknaan tertentu. So, mungkin pemikiran apa yang muncul dan perasaan apa yang muncul di babak pertama ini teman-teman juga boleh share. Silakan, teman-teman. Feel free ya. Hai Ci, Sorry, share apa tadi? boleh share? Entah itu temuan atau mungkin simpelnya gini. Di dalam babak 1, menemukan apa sih? Mungkin ada hal menarik yang mau dibagikan gitu ya. Atau mau di-sharingkan. Bisa jadi itu temuan menarik atau mungkin Oh, oke. kok lucu Mungkin ya kalau gitu. dari aku bukan bukan temuan tapi lebih jadi mempertanyakan kenapa sih foto itu yang jadi menarik hati pertama kali. Oke. Jadi penasaran di situ gitu. Kenapa akhirnya tuh jadi terpacunya dari antara semua foto tuh foto itu gitu. Lebih ke Hmm. sana sih, jadi yang masih membuat bertanya-tanya. Oke, oke. Cimon boleh tanya sedikit kah? Mm-mm. Explore. Oke, kalau tadi Cimon ini tadi yang milih foto Cimon sendiri kan ya? Iya, Oh, angka berapa? 4. Halo? Angka 4. Yes. 4 ya. Oke. Nah, Nah, mungkin tadi kalau di panduannya eh, apa yang pertama kali menarik milih nomor 4? karena senyumnya. Maksudnya karena dia mukanya itu tuh Oh, terlihat bahagia. oh oke, karena senyumnya ya milih itu. Hmm. Oke. Dan bagaimana senyum itu menggambarkan sosok maskulinnya Cimon? Nah, itu sih yang masih masih belum dapet ininya maksudnya. Tapi yang pasti, maksudnya even though itu maskulin atau apa gitu ya. Tapi yang pasti dari 6 foto ini yang paling menarik gitu bagi saya sendiri itu adalah yang nomor 4 karena tadi itu kesannya bahagia, kesannya dia apa kalau tadi suruh pilih ya entusias gitu kan. Hmm. Yang seperti itu sih. Oke, interesting. Berarti itu masuk dalam quality yang Cimon pasti tuliskan ya di situ. Yes, benar. Oke. Nah, mungkin dari sisi ini, Cimon, ketika dirimu mencoba menjembrengkan gitu ya, menuliskan quality-quality itu, mungkin ada hal menarik. Ini nggak harus hal menarik ya, tapi apakah mungkin ada satu kesadaran yang muncul di dalam prosesnya? Jadi lebih bertanya-tanya gini sih. Bertanya-tanya maksudnya gini, apa Hmm. jangan-jangan
yang muncul itu adalah yang memang aku sendiri berpikir bahwa ya itu diri aku yang selama ini aku munculkan gitu maksudnya. Yang Hmm. selama ini aku memang terus munculkan sehari-hari sehingga itu yang terlihat itu menarik di depan mataku sendiri gitu kan. Sementara yang tiga tadi paling terakhir yang paling tidak pernah dimunculkan yaitu adalah ya tadi tuh wanti-wanti jangan sampai kayak begitu gitu. Jangan-jangan seperti itu gitu maksudku nantinya sambungannya. Oke, menarik, menarik, menarik. Thank you, Cimon, for sharing. Atau mungkin ada Eh, yang mau dibagikan lagi? tidak sudah cukup. Oke, ya, 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 ya. Thank you for sharing. Tenang ya teman-teman, babaknya masih ada 3 gitu ya. Jadi kalau masih ada bertanya-tanya nggak apa-apa, dibawa aja dalam eh, resonating gitu ya, dibawa beresonansi. Ada lagi yang mau share teman-teman di babak pertama ini? Tadi menarik ya di kolom chat ada yang tertarik nggak cuma sama senyumnya, tapi ada juga yang dari keseriusannya, tatapannya, dari energinya gitu ya. Masih ada? Malam Oh, Bu oke. Margaret, Selamat Bu malam Pak Meriati. Agus. Saya ingin share sedikit tentang wajah gitu kan. Mm-mm. Mudah-mudahan Ibu masih ingat sama saya ya, ini yang ketiga atau keempat mungkin di awal-awal pandemi kita pernah terhubung. Oke, 3 ke 4 ya, oke. Ya, Wah, terus happy banget vakum, saya terkoneksi sempat lagi. membeli beberapa buku yang di pertanyaan dan jawaban itu. Mhm. Thank Yang you. pertama saya ingin yang tentang pemimpin tadi, tentang leadership, saya lebih identik dengan pengaruh gitu kan. Pengaruh dalam arti impacting gitu kan. Kalau kita bicara bicara 20 atau 30 tahun lalu gitu kan, kita mungkin akan banyak orang-orang yang sebenarnya kalau istilah sekarang tuh sangat viral gitu kan. Misalnya kayak Putri Diana gitu, kemudian kayak Bunda Teresa gitu, itu ini definisi dari pemimpin itu sendiri, sudah terkenal, cantik, punya yayasan, kemudian impacting humanity, kemanusiaan. Atau juga Bunda Teresa di Kalkuta yang sebenarnya dia punya atau bisa dan mampu membeli kapal pesiar atau Titanic gitu, tapi dia abdikan jiwa dan raganya untuk kemanusiaan gitu. Ya ternyata kalau kita hari ini adalah bekerja kejaran untuk mencapai popularitas dan uang yang banyak, bukan itu ternyata gitu kan. Intinya adalah berdampak pada lingkungan gitu. Untuk sederhananya untuk kita ya hal-hal kecil yang menempel pada kita bermanfaat buat orang lain, impacting buat nggak usah pada skala yang luas, yang simpel-simpel saja gitu kan. Tuh. Kemudian kalau saya sih pengennya kenapa saya pilih gambar 3 tadi gitu kan. Saya pengen hanya saya sekilas langsung saya highlight kayaknya usia itu usia produktif, energinya masih penuh, kemudian eh, eh, happy gitu. Jadi menjalankan apapun dengan happy karena itu pilihannya gitu kan. Hidup ini pilihan dia dan dia memutuskan dan mengambil konsekuensinya gitu kan. Tuh, gitu Bu Margaret. Wow. Thank you Pak Agus Ya, baik. buat sharingnya. Wah, ini inspirasi tokohnya udah kelasnya beda nih ya gitu. Tapi thank you. Sangat Saya juga menginspirasi. mau mendefinisikan tentang mungkin kalau kita pengen berpengaruh tuh mungkin hal yang kalau kerennya indikator kualitasnya apa sih gitu. Nggak usah muluk-muluk deh kalau kulit kulit bagus, wajah ganteng atau badan yang tegap atau cantik itu ya nggak ada yang salah gitu kan. Tapi orang-orang yang tidak punya itu pun Tuhan Tuhan memberkati kita dengan yang namanya kecerdasan gitu ya, yang kita bisa memilih gitu kan. Dan itu juga apa rahmat Tuhan atau mujizat kalau saya bilang gitu ya. Saya tentunya kita hanya hal-hal yang simpel saja, bukan bukan sesuatu yang ada di langit atau yang sesuatu yang di luar jangkauan gitu, tapi ininya adalah kita bisa dipercaya, kita
cerdas, misalkan cerdas itu kan definisinya luas ya. Kita mau belajar terus itu berarti Yes. mengasah kecerdasan gitu kan. Kemudian apapun risikonya kita sampaikan. Mungkin dalam arti itu kita tidak memakai apa yang kita punya itu untuk ego gitu, untuk kita sendiri gitu kan. Kalau untuk itu berarti udah kontradiktif dengan tadi yang saya seneng banget dengan salah satu ibu, tugas kita dari Tuhan itu apa sih gitu, dimanfaatkan Tuhan itu ini udah dalam banget gitu. Ini ya. Kemudian apa yang disampaikan ya benar gitu kan dari itu ya. Ya ada cerdasnya, ada bisa dipercayanya, ada niat untuk menyampaikan dalam bentuk menyampaikan itu baik itu pelajaran atau menyampaikan apa yang kita punya atau kekuatan kita apa kemampuan kita atau memayungi gitu menyampaikan gitu, gitu. Lalu seperti itu begitu Bu Margaret dan Bu Mariati. Yes, thank you Pak Agus for sharing. Wah, sudah ngantri 2 orang ya. Oke, let's be quick karena kita masih punya 2 ronde ya teman-teman. Ya, oke, supaya nanti tidak tertinggal di ronde keduanya. Silakan Bu Farah. Selamat malam Bu Margaret, Bu Mariati, dan Hai. semua coaches. Semoga masih ingat juga sama saya. Waktu itu saya ikut point of view sama bapak saya. Tapi Berdua. kami berdua belum pernah jalan sampai saat ini. Masih ikut tes Zoom-nya aja gitu ya. Belum berani. Iya, itu sekilas ya. Eh, saya mau share tentang yang saya dapatkan gitu ya, insight-nya. Tadi saya pilih, sebenarnya saya bingung ya Bu, mau nomor 1 atau 4 gitu. Tapi setelah dilihat-lihat lagi, kayaknya yang lebih menarik itu buat saya 1 gitu ya. eh Apa ya, yang menarik itu tatapannya gitu dan kayak ada aura, aura apa gitu kuat gitu, tenang. Seperti itu sih yang saya rasakan ketika melihat apa sosok di kartu nomor 1 ya. Eh Kemudian yang menarik juga, tadi hasil dari yang saya tandai gitu ya. Di sini yang sering ditunjukkan gitu, ingin tahu, kreatif dan cemas gitu. Cuma yang jarang terlihat tuh berambisi, berani dan damai. Agak gimana ya gitu. Apakah iya gitu? Tapi kalau yang secara spontan tadi langsung ini gitu. Cuma saya belum dapat juga gitu ya feel apa kenapa ya gitu. Terus saya juga jadi terpikir dan merasakan ketika saya memimpin untuk saya kan sebagai guru gitu ya. Biasanya saya memimpin anak-anak gitu. Itu tadi kayak ditanya kepercayaan diri di awal itu saya bingung. Ini untuk siapa ya? Untuk anak atau orang dewasa gitu ya? Kepemimpinannya gitu. Soalnya kalau sama anak-anak saya 80% gitu. Tapi ketika sama orang dewasa saya merasa kayak 50-60 gitu. Jadi ada banyak kekhawatiran gitu sih. Itu mungkin yang masih bisa saya proses nanti ya untuk yang jarang dan sering terlihat gitu. Itu aja sih Ibu. Terima kasih. Thank you, Kak Farah. Pak Eko, sharing sedikit, silahkan. Maaf, saya tadi sempat terlempar gitu. Yes, Pak Eko, ini Maaf, udah aman. tadi saya sempat terlempar, jadi saya belum bisa share. Oh gitu, oke Ya, oke, tadi sempat siap terlempar. siap. Ya. Oke, Iya, siap. Eko Susanto atau Oh Eko. ya Oh, ampun, mohon maaf, mohon Nggak maaf. apa-apa, nggak apa-apa. Ternyata Pak Eko ada 2, saya nggak Iya, dengan maaf, nama ternyata ada kedua. 2. nama pasaran. Silakan Pak Eko. Iya, Pak Eko nama pasaran. Susanto. Mudah diingat, hampir tidak bisa dilupakan. Ya, betul Pak. Oh, Oke. Baik, saya mau sharing sedikit. Saya tadi pilih nomor 3 dan mengatakan asik aja. Karena berhadapan dengan pribadi seperti itu, nomor 1, dia senyum, itu pasti akan membuka komunikasi lebih cepat dengan siapa saja. Bahasa universal itu senyum. But begitu lihat tatapan matanya, lalu senyum ujungnya bukan agak berbahaya, tetapi dia sedang berpikir, dan itulah sisi maskulin yang baik ditunjukkan, yaitu
berpikir dulu baru berbuat sesuatu atau ngomong atau apa gitu. Itu aja sih. Jadi dari sorot matanya juga dia tuh open, terbuka, tapi berpikir lebih tenang dulu untuk bereaksi atau mendengarkan apa yang diserap dari orang lain atau dunia lain yang diterimanya. Itu aja. Terima kasih. Thank you, Kak Eko. Beautiful sharing. Oke, tahan Pak Apri, tahan. Karena kita masih punya 2 babak. Kalau boleh saya izin nanti di babak kedua saya undang Pak Apri ya, yang jadi yang pertama sharing. Oke, teman-teman, thank you. Kadang gitu ya, kadang mungkin di tengah proses dengan mendengarkan sharing teman-teman kita itu juga bisa jadi satu sumber inspirasi tersendiri ya buat kita gitu. Tapi kalau tadi ada beberapa kata bingung muncul, buat saya itu tanda yang bagus teman-teman. Karena Anda mulai mempertanyakan gitu ya. Which is good karena itu satu awareness yang baru muncul dan kemudian bener gini ya gua gitu ya. Which is okay teman-teman. Trust the process ya. Oke, kita akan masuk babak yang kedua dulu. Nah, kalau tadi clue yang pertama, babak pertama itu ngomongin sisi masculine gitu ya. Ya, sisi masculine itu kan identik dengan sesuatu yang logical things gitu ya, strategical things, terus kemudian sesuatu yang dominan, terstruktur, clear gitu ya. Sekarang kita akan coba mengakses sisi feminin. Yang konon katanya, ini sisi yang identik dengan caring, yang identik dengan sisi nurture gitu ya, yang juga identik dengan sisi yang empatetik, hangat gitu, katanya begitu. Tapi di satu sisi juga kadang sisi ini dikenal orang sebagai sisi yang sometimes terlihat weak, ya, sometimes terlihat too sensitive, kadang juga terlihat sebagai sisi yang emosional, gampang baper banget ya gitu. So, terlepas dari benar dan salah, baik dan buruk, sekali lagi saya mau undang Anda, you know the way, you know how to do it. Teman-teman boleh pilih dari 6 foto yang ada di layar Anda, pilih satu yang paling menggambarkan sisi femininnya Anda. Sekali lagi, Anda boleh parkir ya mengenai gender cewek cowok, tapi pilih aja satu wajah, satu sosok yang paling menggambarkan sisi feminin di dalam dirinya teman-teman. Teman boleh, kalau sudah menentukan pilihannya, teman-teman boleh screenshot untuk memudahkan teman-teman zoom in gitu ya. Dan sambil boleh menuliskan sekali lagi di kolom chat, kali ini foto nomor berapa. Oke, 3 orang sudah menentukan pilihannya. Wah, disusul Kak Marci, Budian, Bu Arini. Ya, teman-teman boleh tuliskan di sana. 4, 4, 4, 4, 1, 4. Oke, feel free ya teman-teman. Langsung cepat-cepat di screenshot teman-teman. Saya mau ajak Anda untuk zoom in. Lihat foto ini dari dekat teman-teman. Dan kira-kira apa ya persepsi Anda mengenai sosok ini? Apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda rasakan kalau seandainya Anda berhadapan, ketemu langsung dengan sosok ini? Dan apa yang membuat Anda rasanya apa ya, tertarik gitu ya, sehingga Anda memutuskan memilih foto ini? Sekali lagi Anda bisa lihat dari mungkin matanya, atau mungkin garis hidungnya, garis bibirnya, telinganya, atau mungkin gesturnya. Dan ketika Anda melihat sosok ini punya kualitas apa saja sih dalam dirinya? Sekali lagi teman-teman, ini bukan tentang benar dan salah, atau baik atau buruk. Tapi ketika nanti teman-teman sekali lagi go through gitu ya, 65 archetype yang dimiliki oleh Tools Faces. Langsung aja tuliskan, kira-kira sosok ini punya nggak ya sisi itu? Punya nggak ya kualitas itu? Iya. Yeah. Sudah siap ya teman-teman?
Udah di screenshot fotonya. Dan ini dia 65 archetype yang teman-teman boleh tuliskan. Kalau tadi clue-nya dari Bu Mei atau Kak Mei gitu ya, bebas, nggak terbatas. Makanya teman-teman lihat, kira-kira sosok feminimku kali ini, dia punya kualitas apa aja ya? Silakan dituliskan. Saya akan kasih waktu 3 menit lagi buat teman-teman boleh tuliskan ya. Apa saja kualitas yang ada dalam diri sosok itu. Ellen juga akan memutarkan satu lagu untuk menemani prosesnya teman-teman. Setengah menit lagi. Oke, time's up. Semoga teman-teman juga sudah punya daftar dari kualitas sisi femininnya teman-teman. Ya, sosok pilihan Anda tadi. Dengan cara yang sama teman-teman, lakukan dengan cepat dan spontan top 3 yang sosok Anda pilih tadi itu, yang kualitas itu sering dimainkan ya, sering ditunjukkan. Silakan teman-teman langsung tandai 1, 2, 3. Begitu juga dengan bottom 3-nya teman-teman. Sekali lagi, bukan tentang benar dan salah, ya. Kasih ruang, bukan untuk dihakimi ya. Just aware, sadari aja. Ya, kayaknya 3 ini yang jarang dimainkan ya. Atau mungkin bahkan aku pendam kubur jauh-jauh. Nice. Oke. Sesuai janji ya, tadi saya mau undang Pak Apri yang tadi sudah mau sharing ya. Oke, teman-teman izin nanti di babak 2 ini saya buka ruang sharingnya untuk Pak Apri. Kemudian kita akan lanjut sebentar ke babak ketiga karena ini adalah babak yang seringkali ditunggu-tunggu ya, babak ketiga ini. Jadi setelah babak ketiga kita akan punya ruang sharing lebih banyak sama-sama ya. Nah, buat di babak kedua yang juga tergerak atau
kepingin sharing membagikan inspirasi atau insight-nya, terbuka juga di kolom chat, teman-teman boleh tulis di sana. Ya, siapa tahu itu juga menyentuh, menginspirasi teman-teman yang lain. Pak Apri, silahkan. Di babak kedua, apa hal menarik atau mungkin insight yang didapat? Iya, makasih Mbak Garet, Pak Margaret. Sama-sama. Nah, semalam nih, sehat Mbak Garet? Oke, dengar ya Mbak Margaret? Ya, terdengar Pak Apri. Ya. Eh, saya cenderung di gambar satu ya. Hmm. Ya, gambar satu di situ dengan persepsi saya. Eh, paling tidak ini orangnya kayaknya antara mulut sama alis itu kok kongruen gitu ya. Kongruen. Jadi ya natural gitu ya, natural kemudian apa ya catatan care, kemudian helpful, terus interpersonalnya kayaknya bagus deh gitu. Gitu. Terus kemudian apa itu ditunjukkan dengan kinestetik dia ya, tangannya gini ya, kinestetik dia. Iya. Ya kan, tangannya gini gitu. Berarti kinestetik dia interpersonal bagus lah. Gitu. Hmm. Kemudian ceria, orangnya helpful care gitu. Itu pertanyaan saya kadang apakah ini juga sama dengan apa yang saya bangun gitu. Bisa jadi ya, tapi bisa juga tidak ya, Mbak. Gitu kan. Karena tadi pilihan pertama yang di sesi pertama tadi kan pilihan saya itu beda dengan apa yang saya alami gitu ya. Gitu. Karena saya pernah mengalami sebuah kegagalan dalam memimpin itu saya pernah gitu loh. Tapi saya juga pernah mengalami kesuksesan dalam memimpin itu pernah gitu loh. Bahkan anak buah saya itu menangis ketika saya pindah kota. Tapi ada juga di satu tempat saya memimpin itu penuh kegagalan. Bahkan anak buah saya itu mengajukan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan saya di kantor pusat Jakarta. Jadi itu pengalaman saya, Mbak Margana. Itu sekilas dari saya, Mbak Margana. Terima kasih. Thank you, Pak Afri. Oke, thank you for trusting the process ya. Which is good, teman-teman. Ini udah dua orang kedua yang bilang, mau kayak gitu ya? Gak apa-apa juga ya. Ini adalah proses satu, tapi yang namanya awareness, teman-teman. Kalau kata mentor saya tuh selalu bilang begini, kita itu tidak bisa membicarakan hal-hal yang di luar diri kita. Jadi artinya adalah, kalau mungkin itu secara spontan gitu ya, kemudian kita tuliskan, kita tandai dengan sengaja gitu ya, ya mungkin itu juga ada bagian dari diri kita ya, yang juga seperti itu. So, let's be aware gitu ya. Ini bukan tentang benar dan salah sekali lagi ya, just aware. Thank you sharingnya. Teman-teman yang masih mau sharing boleh juga di kolom chat ya. Tapi saya ingin ajak teman-teman untuk ke round ketiga, putaran ketiga. Jadi kalau tadi di layar Anda sudah ada nih sisi maskulin, sisi feminim gitu ya, kiri dan kanan. Tengahnya kok kosong ya? Iya, karena ini kita akan pakai menjadi babak ketiga. Jadi di babak ketiga, teman-teman, ingin ngajak kita semua gitu ya. Teman-teman boleh fokus dengan kualitas yang sudah ditulisin di dalam kertasnya masing-masing gitu. Fokus aja dengan top 3 dengan bottom 3 supaya nggak terlalu banyak ya gitu. Nanti kalau di luar waktu ini teman-teman mau explore yang sisanya juga boleh. Tapi kita akan fokus dulu ke top 3 dan bottom 3. Baik dari sisi masculine-nya kita, juga dari sisi feminim. Jadi sekarang kita akan berfokus dengan 12 kualitas yang udah teman-teman tandai. Ya. So teman-teman, kalau melihat 12 kualitas itu, ya, tidak lagi menjadi dua hal yang terpisah, tapi kemudian menjadi satu hal yang terintegrasi, melebur satu sama lain. Kira-kira sosok seperti apa yang akan lahir ya? Sosok seperti apa yang akan lahir ketika 12 kualitas ini di mix up? Ini kayak adonan gitu ya, ini 12 bahan ingredients kayak koki gitu ya. Ketika itu dilebur menjadi satu, wow, flavor apa yang muncul di sana? Wow, sosok seperti apa yang akan muncul di sana? Karena sekali lagi ini bukan tentang kualitas baik atau kualitas buruk, tapi ini hanya mungkin saja kualitas itu juga punya
impact atau daya yang besar, cuman kadang kita terhalang oleh beberapa situasi kondisi gitu ya. So, ketika teman-teman mengizinkan diri teman-teman untuk mengakses kembali kualitas-kualitas yang mungkin terkesampingkan, atau mungkin sengaja Anda tutupin, Anda hindarin gitu ya. Dan ketika itu bertemu dengan top-top quality Anda, melahirkan sosok baru ini, kira-kira superpower apa yang orang ini punya, sosok baru ini? Yang mewakili diri kita gabungan dari maskulin, feminim, yes, Bu Gyopni. Bukan yang kita ingin menjadi, nope. Nope. Prosesnya adalah melihat dari 12 kualitas yang tadi kita udah tuliskan. Kalau itu melebur jadi 12 kualitas itu, dia akan jadi sosok yang seperti apa. And apa yang jadi superpower-nya dia. Gila ya, ini adalah pertemuan antara top-top quality ya. Itu babak ketiga kita, teman-teman. So, ada yang mau share? Ini belum menjawab Pak Apri ya, mau jadi role model apa enggak, belum. Tapi kalau Anda melihat, gila bisa jadi begini ya, mau gitu ya, bebas juga boleh. Saya boleh sharing, Yes, Bu boleh, Bu Margaret. Gyopni. Yes. Jadi menarik. Thank you ketika tadi dari 3 yang maskulin dan 3 yang feminim sudah dipilih yang paling mewakili diri saya, dan pada saat kemudian digabung menjadi apa, muncul hanya 4 quality. Dan kenapa 4? Karena memang ada 2 yang sama, muncul di maskulin dan juga di feminim. Artinya ada kualitas yang double ya munculnya, artinya mungkin itu kuat. Dan saya memberi nama menjadi passionate and tough, artinya ada gairah dan ada ketangguhan. Nah, namun ketika diminta untuk memilih foto, terus terang saya challenging banget untuk menentukan nomor 2 dan nomor 4. Seakan-akan maskulin saya itu mengarah ke 4 nih gitu ya. Tapi kemudian ketika saya mengingat memilih feminim di section feminim, itu seperti menjadinya itu leburannya nomor 2. Sampai last minute pun I don't know, sekarang saya kepengen meleburkan 2 dan 4. Oke, itu lalu kemudian dari yang saya mungkin perlu my homework gitu ya, dari bagian 1 dan bagian 2 adalah bagaimana saya bisa menyeimbangkan, bagaimana saya bisa handling my kekhawatiran dan lebih konten. Itu sih, jadi confirm, tetapi untuk foto antara 2 dan 4. Saya belum bisa menentukan sampai sekarang. Nanti beberapa waktu ke depan kalau sampai akhirnya sudah firm, nanti saya akan informasikan. Oke. Yes, thank you. Thank you, Bu Gyopni. Take your time ya. Ini malam hari ini bukan sesi untuk pengambilan keputusan yang gimana-gimana. Tapi thank you untuk awareness itu. Kayak ada 2 dan 4 gitu. Dan kalau ternyata belum menemukan yang matching, which is okay ya. Tapi ini satu penemuan yang menarik banget. Confirm ya. Passion and tough gitu. Thank you, Bu Gyopni. Ini penemuan yang sangat menarik banget. Thank you. Thank you for sharing. Dan udah punya PR pula gitu ya. Ini coachable banget lah ini peserta ya. Udah langsung punya PR-nya sendiri. Oke. Ada lagi yang mau berbagi? Any insight from the process? Apa boleh saya? Boleh, Bu Oli. Terima kasih Bu Mariati. Ingat terus sama murid yang satu ini. selalu ada penembakan. Tapi terima kasih untuk kesempatannya. Saya menggabungkannya dan sudah firm di nomor 4.
Nah, gambarnya wanita dengan berkacamata ini mewakili maskulin dan femininnya. Saya judul bergairah dan dapat diandalkan. Penggabungan antara bergairah, kreatif, dan intuitif, berani, mandiri, dan dapat diandalkan. Jadi dibuka dan ditutup nih saya. Keren banget. Kenapa wanita ini secara wajah strong ya untuk mewakili maskulinnya itu. Tetapi dia wanita, itu saya melihatnya begitu. Jadi saya bisa mengidentifikasi diri saya ke dia. Saya mau jadi seperti itu dari penggodokan malam ini, walaupun pastinya dalam tahap proses yang nggak bisa langsung gitu. Tapi bergairah dan dapat diandalkan, sisi bergairah itu biasanya wanita yang seperti itu ya, kedatangannya itu memberikan antusiasme gitu ya, antusiasme yang tinggi, bergairah, dan sisi maskulinnya dapat diandalkan. Menyatu di dalam diri saya, insya Allah, puji Tuhan, itu yang diharapkan. Begitu, Bu Margaret. Thank you, Bu Olive. Wow, oke. Passion and reliable ya, bergairah dan dapat diandalkan. Ya, Beautiful. So, teman-teman, um, last but not least gitu ya. Setelah 3 ronde Anda mainkan, Anda kemudian menemukan sosok peleburan antara kualitas-kualitas dalam diri Anda ya, baik dari sisi maskulin dan feminim. Nah, ini baru di sini Pak Apri undangannya gitu ya. Jadi dengan sosok yang baru ini, bagaimana sosok ini bisa membantu Anda menjawab intensi Anda. Kalau tadi di awal Anda sudah menetapkan punya intensi, punya harapan. So, bagaimana sosok baru ini yang merupakan pertemuan antara kualitas-kualitas sisi diri Anda ya, gitu, membantu Anda menuju ke sana. Jadi kalau Anda melihat ini ada superpower atau mungkin kualitas dari sosok baru ini yang bisa membantu Anda, so feel free. Anda boleh memutuskan. Mungkin nggak harus diambil semuanya. It's your decision, teman-teman. Sisi mana yang mau Anda install ke dalam diri Anda ya dari sosok yang baru ini. Untuk kembali lagi, jawabannya adalah membantu Anda lebih dekat dengan intensi Anda tadi. yes. Gitu. Dan thank you sudah diingatkan dengan Bu Olive ya. Mungkin bisa jadi we are on the way there. Tapi mungkin ada beberapa di antara Anda yang ya itu sudah aku ada di situ dan aku makin confirm. Which is nggak apa-apa, sekali lagi setiap orang punya journey-nya masing-masing. So undangannya terakhir, ini resonating questions nggak perlu dijawab malam hari ini. Konteksnya membantu Anda. Membantu ya. Gitu. Resonating questions untuk teman-teman menutup proses ini adalah ketika sudah tahu ada bagian yang perlu diinstal gitu ya. So, apa yang perlu saya mulai supaya itu terinstall sempurna gitu ya. Pinjam bahasanya Bu Olive, saya belum sampai sana sih, tapi perlu diusahakan untuk mencapai sana. Oke, let's start with small things, small step, baby steps perhaps gitu ya. Apa sih hal kecil yang bisa aku mulai lakukan untuk membantu saya menjadi sosok itu dengan kualitas-kualitas itu. Dan tenang, buat yang sudah, kayaknya aku udah di situ tuh. Dan aku confirm ya, aku ada di situ. Undangannya adalah hal apa yang perlu saya maintain? Hal apa yang perlu terjadi untuk membantu saya maintain kualitas itu? Kalau Anda sudut pandangnya maintain, boleh nggak sih untuk dikembangin lagi? Boleh juga ya. Jadi apa yang perlu terjadi untuk membantu saya maintain atau membuat itu berkembang, jadi lebih mengakar lagi, menetap dalam diri saya, itu boleh banget ya. So, that is the last questions.
Semoga teman-teman bisa membawa itu menjadi resonating questions. Ya, mungkin nggak dapat jawabannya malam ini, which is okay, tapi biarkan itu bergema gitu ya. Apa hal-hal yang mau saya mulai lakukan supaya sosok itu, kualitas itu terinstall dalam diri saya, dan juga bisa saya maintain supaya itu ada dalam diri saya. Sekali lagi, membantu saya untuk mencapai apa yang saya intensikan. So, thank you so much sudah berproses di malam hari ini. Saya yakin ini juga bukan proses yang mudah untuk sebagian orang, tapi terima kasih sudah percaya pada prosesnya. Dan tenang, ya, trust the process. Untuk teman-teman yang ngerasa kok aku masih bingung gitu ya, which is okay, ya, itu natural. Even Margaret bisa membawakan proses hari ini, itu tidak terjadi dalam semalam, teman-teman. Itu terjadi 2 tahun. Oke, saya harus jujur itu terjadi prosesnya 2 tahun ya. Jadi kalau Anda jangan sampai overwhelmed gitu. Aduh, sesi malam hari ini nggak dapat apa-apa ya. Nggak apa-apa, mungkin itu baru proses pertama ya untuk membangun. Oh, ternyata gitu ya, baru oh doang gitu. Dan nggak apa-apa, proses, mari kita berproses gitu ya. Siapa tahu malam hari ini baru membuka satu kesadaran baru. Dan percayalah, ya itu ya, sekali lagi karena Sang Pencipta atau semesta ini sangat sayang sama kita, bisa jadi proses ini akan berlanjut lewat lewat kesempatan-kesempatan yang lain. Jadi undangannya tetap terbuka dengan proses-proses itu, dan ketika teman-teman mau explore lebih lanjut, teman-teman terbuka ya. Maksudnya teman-teman boleh kalau itu mau dieksplor lagi dengan teman-teman yang profesional gitu ya. Misal katakanlah Anda punya personal coach atau mungkin di beberapa grup coaching yang teman-teman mau upayakan itu bersama. Jadi silakan berproses, silakan dilanjutkan prosesnya. Ya, gitu. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan ke Bumar dulu. Oke, thank you Kak Margaret. Boleh kasih reaction dong emotikonnya buat Kak Margaret yang udah membantu teman-teman hari ini berproses. Dan mungkin di antara teman-teman ada yang ini Kak Marta puyeng jadi terusik dalam diri. Itu justru good sign kayaknya ya. Betul. Kalau hari ini teman-teman nggak puyeng, artinya ya teman-teman udah menutup diri ya untuk ruang berkembangnya. Tapi justru karena dari proses ini teman-teman jadi berpikir, iya ya, apalagi ya. Nah, bukankah setiap hari kita sebenarnya juga akan bertumbuh ya dan semakin memperbarui kualitas diri kita gitu. Jadi kita nggak stuck di satu sisi. Meskipun berapapun usianya gitu ya, itu kita tetap terus improve kok dalam diri kita. Nah, ada dari Pak Aprianto juga mengatakan good triggernya gitu ya. Artinya teman-teman kalau hari ini jadi mikir malam hari ini, waduh, abis ini Margaret bertanggung jawab kalau teman-teman nggak bisa tidur, gitu ya. Oke, tapi justru mungkin itu direnungkan dan proses sebenarnya di points of view itu nggak berhenti satu tahap saja ya. Tapi di dalam perjalanannya itu ketika kita kemudian terus berjalan, mengingat lagi gitu ya, itulah sebenarnya proses transformasi kita. Jadi transformasi itu nggak cuma sebenarnya di satu ruang Margaret kasih langsung besoknya berubah gitu ya. Tapi justru butuh proses. Cuman masalahnya Bapak Ibu sabar nggak untuk berproses itu gitu. Yang penting malam hari ini itu sudah dipantik nih satu awareness-nya terlebih dahulu. Karena yang paling susah tuh aware gitu ya. Kalau kita nggak sadar, kita nggak akan melangkah. Tapi kalau kita sudah punya kesadaran dulu, baru mulai mikir gitu ya. Mau melangkah nggak ya? Mau accept nggak ya? Udah sadar nih mau di-accept nggak ya bahwa diriku itu perlu di-improve gitu ya. Kalau nggak accept ya cuma berhenti di kesadaran. Tapi kalau sudah mulai accept, nah kita balik lagi, udah mulai selangkah lebih maju. Kalau udah accept nih langkahnya lebih enak karena kita tinggal adjust. Mau diapain nih? Gitu ya. Jadi prinsipnya pakai 3A, awareness, kemudian acceptance, lalu adjust gitu ya. Nah, disitulah kemudian kita akan semakin bertumbuh. So, teman-teman, kalau tadi kita berproses dengan tools points of view gitu ya, dan Margaret kebetulan menggunakan Faces. Dan kalau teman-teman ingin mendapatkan toolsnya, bisa kontak dengan Putri di nomor yang tersedia ini. Buat teman-teman yang biasa dikontak-kontak selama ini dari Points of View itu namanya salah satunya Putri gitu ya. Ada Kak Putri, ada Kak Ayuli gitu ya. Nah, nanti teman-teman juga bisa berkenalan kalau misalnya dikontak tanya aja namanya siapa gitu ya. Lalu kemudian
Kalau teman-teman juga penasaran lebih jauh gitu ya, kok tadi sudah mulai terpantik ya, kepingin melanjutkan perjalanannya, prosesnya, teman-teman bisa hadir di The Art of Seeing Oneself. Gitu ya. Jadi kalau tadi dari sisi leadership-nya, which is itu ngulik-ngulik tentang diri gitu ya. Nah, kayaknya perlu nih dilanjutin prosesnya di tanggal 7 Desember, kita akan melihat diri kita secara lebih mendalam menggunakan tools facials. Hanya 1 hari teman-teman, tanggal 7 Desember gitu ya. Dan ini berlangsung dari jam 8.30 sampai sekitar jam 4 sampai jam 5 sore gitu. Jadi one day gitu ya. Bersama dengan kami semua dari tim Sinergia Coaching Center. Oke, so jangan lupa 5 orang yang tercepat akan mendapatkan special gift dari kami semua. Oke, so itu teman-teman sesi pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih buat Kak Margaret yang sudah memfasilitasi kami semua gitu ya. Dan juga Bapak Ibu yang sudah berproses pada malam hari ini, yang sudah aktif semuanya gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu langkah awal untuk membuat teman-teman menjadi lebih maju ke depannya dan menjadi leader yang lebih berdampak lagi, lebih apa ya, lebih baik lagi ke depannya gitu ya, dan tentunya untuk melahirkan leader-leader selanjutnya. Oke, so teman-teman terima kasih banyak untuk kehadirannya malam hari ini. Nantikan kami di bulan depan dengan tema yang berbeda. Sampai ketemu teman-teman dan selamat istirahat. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima Terima kasih kasih. Bu Ali. Terima kasih. Mbak Riyati, Thank terima you. kasih. Thank you, Margaret. Terima Margaret. kasih, You selamat all, malam. Terima Pak kasih Eko, semuanya. Ellen. Pak Apri, Terima thank kasih. you, Pak Terima Eko kasih, Susanto, thank you thank Mbak you for Margaret, thank you sharing. Mbak Mari. Terima Bu kasih Giok nih semuanya. kabar-kabar ya, aku mau jadi peserta gantian. Thank you, Thank you, Malam thank ini you. inspiring banget. Bu Dian, Bye-bye. Thank you, maaf ya, aku di perjalanan. It's okay, Mama. Thank you for your support. Oke, sukses.